Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litadini kulli wa kafa billahi syahida syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syada anna muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya. Wa bi sahbi sadri wa si amri wa hludatan lisani yafqahu qawli wa bi zidna ilman wa zuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah wal alamin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita. Kita masih membahas di bab riba ya. Ini insya Allah bagian terakhir dari bab riba ya. Kemarin kita sudah membahas kaidah-kaidah yang panjang lebar dari bab riba. Ini kaidah terakhir adalah kaidah mengenai mengembalikan pinjaman. Ya. Ini kaidah mengenai pengembalian ya, pengembalian pinjaman. Ya. Nah, kenapa kita perlu tahu kaidah ini? Karena memang di masyarakat sendiri banyak pendapat-pendapat yang saling silang satu sama lain mengenai ketika kita meminjam sesuatu, boleh nggak ngembalikannya itu ditambahin, boleh nggak ngembalikannya lebih, boleh nggak ada tambahan yang lain gitu ya, boleh nggak ngasih hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman yang dibarengin dengan mengembalikan pinjaman ya. Maka untuk memahami hal tersebut kita pecah ya hal tersebut menjadi kaidah sehingga kita mudah memahaminya. Maka ketika kita ingin memahami sebatas mana yang boleh dan sebatas mana yang tidak diperbolehkan, kita bagi dulu sebenarnya jenis pinjamannya. Pinjamannya kita bagi menjadi dua jenis, adalah yang pertama pinjaman non uang gitu ya, pinjamannya bukan uang, atau dalam bahasa fikihnya seringkali disebut sebagai dain ya. Jadi segala bentuk pinjaman itu dalam bahasa Arabnya itu disebut dain, meskipun artinya dain itu melingkupi macam-macam gitu ya. Yang kedua adalah pinjaman uang yang kemarin sempat kita bahas, yang kita sebut sebagai qard gitu ya. Maka kita bagi kedua hal ini. Nah, dari kedua hal ini maka kita pecah ya, tetap kita pecah lagi. Kita pahami dulu yang pertama, karena yang pertama ini kaidahnya lebih sedikit. Ketika pinjam meminjam ya, ariyah ya, hutang piutang itu terjadi bukan untuk uang ya, bukan untuk uang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, disyaratkan pengembalian lebih. Nah, ketika disyaratkan pengembalian harus lebih, misalnya contoh yang bukan uang, minjem beras 10 kilo, tapi dari awal nanti kembalikannya harus 11 kilo ya. Nah, yang seperti ini maka jelas hukumnya adalah haram, karena dia termasuk riba gitu ya, karena termasuk riba meminta melebihkan untuk kelebihan. Tapi jika tidak disyaratkan, maka mengembalikan itu boleh. Ya, ini khusus pinjaman yang bukan uang ya, khusus pinjaman yang bukan uang. Kalau tidak ada syarat di depan, maka mengembalikan lebih itu boleh. Kenapa seperti ini?
Karena Rasulullah mencontohkan, ya, ada sebuah hadis yang menyatakan kembalikanlah pinjaman dengan yang lebih baik, gitu ya. Jadi hadis itu ada sedikit asbabul wurudnya, ada cerita di balik hadis itu adalah Rasulullah pernah meminjam seekor unta, yang dipinjam unta. Nah, ketika waktunya mengembalikan, maka dilaporkan, ya Rasulullah, kita nggak punya unta yang setara, yang sama dengan yang dulu dipinjam. Kalau di sini mungkin pinjam kambing gitu ya, atau sapi, ketika mau mengembalikan nggak ada yang sama. Pilihannya yang lebih kecil atau yang lebih besar, gitu kan? Maka Rasulullah perintahkan kembalikanlah dengan yang lebih baik. Maka yang dipakai dikembalikan itu dengan yang lebih besar, gitu ya. Nah, untuk hal seperti ini diperbolehkan. Maka kaidahnya ini adalah pinjaman yang bukan uang. Sama seperti kita kalau minjem motor, ya, minjem motor mungkin bensinnya habisnya nggak sampai 1 liter, kita beliin lebih, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan pinjaman uang. Yang seperti itu hanya bisa digunakan kaidah mengembalikan pinjaman kepada yang lebih baik. Kaidahnya digunakan kepada pinjaman selain uang. Kita minjem beras, ketika mengembalikan karena nggak ada syarat ya. Kalau nggak disyaratkan itu boleh. Nanti ketika kita mengembalikan, dikembalikannya lebih, gitu ya. Ya lebihnya dalam arti lebih yang wajar ya, bukan minjam 10 kilo dikembalikan 20 kilo gitu ya. Lain cerita itu. Tapi nggak masalah ya. Nah, ini adalah kaidah yang sederhana. Ya. Pinjaman apapun ketika dia disyaratkan, dilebihkan ketika mengembalikan, maka itu sudah bisa kita pastikan itu adalah haram. Gitu ya. Baik itu dari awal dijanjikan dia harus mengembalikan lebih, atau dengan janji kalau pembayarannya telat harus ditambahin, gitu ya. Itu masuknya haram, masuknya ke ranahnya riba, kan gitu ya. Nah, sedangkan pinjaman uang ini kaidahnya lebih banyak, ya. Kaidah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah yang kembalikanlah dengan yang lebih baik, ini beda. Nggak berlaku untuk pengembalian uang, karena uang kaidahnya beda. Kemarin kita sudah pelajari kaidah qard ya, pinjam meminjam uang ya, hutang piutang uang. Nah, maka di sini sama ya, ketika disyaratkan pengembalian lebih, maka ini jelas haram. Ya. Ketika pinjaman uang disyariatkan pengembaliannya lebih, maka dia haram. Sekecil apapun, sebanyak apapun, sekecil apapun lebihannya, sebanyak apapun lebihannya dibungkus dengan bahasa apapun, tetap haram. Gitu ya. Minjam 1 juta, kembalikannya 1.100.000 rupiah. Kan cuma 1.000. Kemarin kita sudah bahas ya, yang namanya riba itu mau kecil mau besar dia sama ya. Yang namanya riba kalau dia mau kecil mau besar tetap sama keharamannya. Nah, yang unik adalah disinilah kemudian khilafiyah terjadi ketika tidak disyaratkan. Nah, ya, ketika pinjaman itu bentuknya uang, kemudian nggak ada syarat sama sekali, nggak ada omongan sama sekali mengenai pengembalian, harus dilebihkan. Ketika dikembalikannya lebih, itu boleh nggak? Nah, di sisi inilah kemudian para ulama khilafiyah ada perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengambil yang ringan, ada yang mengambil yang berat, gitu ya. Di sisi inilah kemudian memang permasalahan di kaum muslimin
ada perbedaan pendapat, tapi nggak masalah. Yang penting yang ini sudah sepakat. Kalau pinjaman disyaratkan mengembalikannya lebih, sepakat semua haram. Nah, tapi kalau nggak disyaratkan, nah ini yang beda-beda. Para ulama ini terbagi menjadi 4 pendapat. Baik ya, jadi ada 4 pendapat. Ketika pinjamnya itu meminjam uang dan tidak ada syarat pengembalian lebih, nah, tapi kemudian ngembaliinnya lebih, ada 4 pendapat, gitu ya. Yang pertama, boleh secara mutlak. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Jadi, ketika pinjamannya bentuknya uang, tidak ada syarat sama sekali, tidak ada embel-embel untuk dilebihkan. Nah, ketika dilebihkan gimana? Pendapat pertama yang umum beredar di masyarakat, yang paling enteng, menganggap boleh tanpa ada syarat apapun, dengan alasan karena ini adalah pemberian, bukan kemudian kelebihan yang disebut sebagai riba. Riba ada syarat di awal, diminta dilebihkan. Kalau ini nggak ada syarat, ya. Ada yang menggunakan pendapat ini. Apakah bisa? Boleh. Ini pendapat yang memang ada di kalangan ulama. Ya. Yang kedua, boleh, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Nah, ini unik ya. Syaratnya adalah orang yang melebihkan ini tadi itu kebagi lagi, dia pernah ngasih, cukup sekali ngasih, maka kalau dia minjem dan ngelebihin itu dianggap boleh, karena dia sudah pernah punya pengalaman memberikan sesuatu, gitu ya. Atau ada yang juga memberikan syaratnya harus sudah biasa ngasih, ya, biasa ngasih. Ya. Contohnya gini, ini sekedar contoh untuk memudahkan kita menggambarkan kondisinya. Misal kita punya tetangga kita pernah ngasih oleh-oleh sesuatu kepada kita. Oke. Di lain waktu kemudian dia minjam uang ke kita. Ini ceritanya masih pinjaman uang. Minjam uang 100.000. Ketika mengembalikan ternyata dilebihin buat jajan anaknya, atau dilebihinnya bentuknya nggak harus uang, kadang-kadang dilebihinnya bentuknya barang. Jadi lebihannya ini tidak mengikat, baik uang lagi atau benda lain tetap kita sebut lebih, meskipun ini disyaratkan, saya pinjemin kamu 1 juta, nanti kembalikannya 1 juta plus nasi goreng. Tetap nggak boleh, gitu ya. Tetap nggak boleh, gitu ya. Tetap nggak boleh, meskipun lebihannya cuma nasi goreng. Nasi gorengnya jadi riba itu, gitu ya. Jadi bukan hanya lebihannya dalam bentuk uang, tapi kelebihannya itu bisa dalam bentuk apapun, gitu ya. Kelebihannya itu bisa dalam bentuk apapun. Maka kalau tidak disyariatkan, ini ada yang menganggap boleh dan ada yang membolehkan dengan syarat. Ya. Syaratnya adalah orang yang ngasih tadi, gitu, orang yang ngasih tadi itu pernah memberikan, ya. Dengan syarat orang yang memberikan, yang melebihkan, pernah memberi. Sekali syaratkan melebihkan
biasa memberi. Contohnya misalnya kita dengan teman akrab yang seringlah saling ngasih hadiah, ngasih pemberian, sering ngajak makan, gitu ya. Nah, kemudian ya satu dan lain hal, teman kita ini minjem uang. Ketika mengembalikan, nah, dia lebihin. Atau ketika mengembalikan sambil diajak makan. Karena dia menemukan kaidah tadi, yaitu karena sesuai dengan kaidah tadi, karena sudah biasa memberi, maka yang seperti ini masuknya adalah boleh. Ya, masuknya adalah boleh, gitu ya. Ini pendapat yang kedua dan ketiga. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga, gitu ya. Ini sudah tiga pendapat. Ada pendapat yang ketiga, atau di sini apa namanya, tiga, ini empat ya. Nah, ini adalah pendapat ulama yang hati-hati. Yang namanya pinjaman, meskipun tidak disyaratkan, tetap gak boleh ada lebihan. Meskipun orangnya sudah biasa ngasih, gak boleh dilebihin. Gitu. Ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ya, ada ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, ulama yang berpendapat seperti ini, mereka merujuk pada kaidah yang sebelumnya kita bahas. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Gitu ya. Itu kan umum kaidahnya. Sehingga dia menggunakan kaidah ini, yang namanya mendatangkan manfaat ada lebih dari pinjaman. Ya, kalau dijanjikan, kalau disyaratkan jelas nggak boleh. Kalau nggak disyaratkan juga tetap nggak boleh. Gitu. Terus bagaimana? Nah, menurut ulama yang berpendapat seperti ini, kalau memang mau ngasihlah di lain hari atau di lain kesempatan, di lain waktu. Paginya ngembaliin pinjaman, besoknya baru ngasih, itu boleh. Gitu ya. Ya, besoknya ngasih itu boleh. Jadi artinya dipisah. Jangan kemudian jadi satu. Gitu. Nah, ini adalah 4 pendapat yang umum ya di kalangan para ulama ketika menyikapi pinjam meminjam uang qard yang dia tidak ada syarat untuk mengembalikan lebih, tapi ternyata dilebihin. Nah, kalau kita sebagai peminjam, ya, kita orang yang menjadi peminjam uang, paling enak lebihin atau enggak? Enggak kan ya? Paling enak ya enggak ngelebihin, wong kita juga susah kan gitu ya. Tapi ini sebaliknya, kalau kita sebagai pemberi pinjaman, enaknya dilebihin enggak? Pengennya dilebihin kan gitu ya. Pengennya dilebihin. Nah, disinilah yang kemudian kita harus adil. Adil dalam arti jangan kemudian kita karena perasaan kita, keinginan kita, kecenderungan kita sebagai manusia, keluar duit sayang, nerima duit silahkan. Nah gitu ya, itu kan kecenderungannya manusia, alaminya manusia. Sehingga seakan-akan yang pengembalian ini kita kejar-kejar. Nah, yang pengembalian ini kita kejar-kejar untuk bisa lebih. Maka kita ketika memilih ini, mana yang mau kita ambil? Ya. Maka memang kalau kita mau mengambil yang paling aman, gitu ya, yang paling aman, tentunya adalah kita nggak mau sama sekali nerima tambahan. Pendapat nomor 4, ini paling aman. Kenapa? Kalau nggak ada yang diterima, kan insya Allah nggak ada yang dihisapkan gitu ya.
nggak masuk catatan. Amal perbuatan kita yang akan dipertanyakan. Kenapa? Oh, nggak nerima apa-apa. Kan gitu ya. Insya Allah itu yang paling aman. Gitu. Tapi ketika kita mengamalkan yang lain juga bukan berarti nggak boleh. Nah, bukan berarti nggak boleh. Hanya butuh pertimbangan yang lebih matang. Ya, gampangnya adalah ketika kita nerima lebihan. Sanggup nggak nanti kita ditanya oleh Allah, ini lebihannya halal apa haram nih? Nah, gitu ya. Ini akan muncul pertanyaan kenapa? Karena yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu kita menerima sesuatu. Ketika kita menerima sesuatu masuk catatan amal kita, itu pasti dipertanyakan. Kan gitu ya? Pasti dipertanyakan. Gitu. Maka, nah ini kembali kepada kita. Meskipun mau menjalankan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ada dasarnya, semua adalah pendapat ulama. Akan tetapi kembali lagi, ini ada pada pilihan kita. Artinya ketika menyangkut urusan uang, urusan transaksi, urusan muamalah, ini dampaknya panjang. Ya, dampaknya panjang. Kenapa saya katakan dampaknya panjang? Urusan muamalah itu nggak seperti urusan toharoh, bersuci. Kita wudhu selesai dipakai sholat sudah, nggak nyangkut apa-apa. Tapi urusan muamalah yang namanya pinjam meminjam jual beli itu akan terus berputar. Kita minjam uang, uangnya kan dimanfaatkan buat beli, misalnya buat beli beras, buat beli kebutuhan sehari-hari. Sudah kita melakukan jual beli lagi, yang dibeli barangnya dikasih makan ke anak istri, kan gitu ya. Kalau orang minjem ya polanya seperti itu biasanya, kan gitu ya. Polanya seperti itu gitu. Nah, ini kan terus bergulir. Nah, kalau saja ada dalam aliran tadi, dana-dana tadi ada yang bermasalah, ada yang haram, maka runutannya pun akan juga jadi bermasalah. Nah, yang lebih repot lagi ketika ada dana-dana yang abu-abu, dana-dana yang nggak jelas, dana-dana yang cenderung kepada keharaman, kemudian termakan oleh kita, termakan oleh anak istri. Itu. Nah, ini yang kemudian memang menjadi perhatian dari para ulama untuk menekankan kehati-hatian kita ketika urusan dengan transaksi muamalah. Nggak cuman urusan dengan uang, tapi urusan juga dengan jual belinya. Nanti kita bahas juga masalah akad kerja, kita bahas juga masalah akad kerjasama, kita bahas nanti urusan hutang piutang gitu ya. Itu semua adalah bagian dari muamalah manusia yang di situ pada umumnya melibatkan harta atau melibatkan jasa, gitu ya. Jasa ditukar dengan harta, atau harta ditukar dengan jasa, atau harta ditukar dengan harta. Itu kan muamalah, gitu ya. Itu muamalah, dan itu hisabnya panjang. Ya, hisabnya panjang. Jangankan kita, ada seorang sahabat oleh Rasulullah kemudian langsung ditunjuk, kamu, nanti kamu masuk surga tuh merangkak, masuk surga merangkak. Coba, berarti sudah jam masuk surga kan? Meskipun merangkak. Ya. Tapi sahabat tersebut nggak mau. Sahabat ini kemudian menanyakan pada Rasul, kenapa dia sampai merangkak? Karena keberatan harta. Hisabnya panjang, yang ditanyain panjang, gitu ya. Semakin banyak transaksi yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, jual beli yang kita lakukan, pertukaran harta yang kita lakukan, pertukaran jasa yang kita lakukan, maka setiap hal itu akan ditanyakan. Ya kan? Kan dikatakan bahwa kaki seorang hamba ini nggak bakal bisa kemana-mana nanti di yaumil akhir kecuali setelah ditanya 4 perkara, kan gitu ya. Ditanya kemana umurnya, ditanya ilmunya, ditanya jasadnya, badannya, dan yang terakhir ditanya hartanya. Dan urusan harta ditanya double. Yang lain cuma ditanya umur dipakai buat apa,
ilmu dipakai buat apa, badannya dipakai buat apa. Tapi harta ditanyai dua, dari mana datangnya harta, dapat dari mana, dipakai untuk apa. Coba ya. Jadi harta akan ditanya dua, dipakai, dapat dari mana, dipakai untuk apa. Maka ketika kita melihat harta yang ada di kita, yang ada dalam penguasaan kita, maka kita harus pastikan nanti, ya, yakin kan kita, insya Allah nanti semua akan dihisap satu-satu, ditanyain satu-satu, akan dicek ulang, ya. Kalau di dunia mungkin diceknya sama orang pajak, ya. Ada yang pernah dicek sama orang pajak? Ditanyain satu-satu, bahasanya diaudit gitu, ya, diaudit, ditanya ini pemasukan pengeluarannya mana ini, kan gitu, ya. Ini nanti yang nanya itu bukan lagi orang pajak, dan nggak bisa ditipu, gitu. Yang nanya Allah langsung, dan ada catatannya di malaikat, ada catatannya di malaikat Raqib dan Atid, sehingga kita harus hati-hati. Siap nggak kita mempertanggungjawabkan setiap harta yang masuk dan setiap harta yang keluar? Itu. Setiap harta yang masuk ke kita itu akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Setiap harta yang keluar juga akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Maka semakin banyak harta kita, semakin banyak usaha kita, itu akan semakin panjang. Gitu, ya. Hisapnya akan semakin panjang. Meskipun itu benar semua. Coba bayangin, ya. Sahabat yang benar semua, di situ Rasulullah katakan masuk surga tapi merangkak, gitu. Artinya kan semua bisnisnya benar, semua transaksinya benar, tapi dia telat masuk surganya karena kelewat banyak yang ditanya, gitu. Kelewat panjang pertanyaannya, gitu. Kelewat panjang yang harus dipertanggungjawabkan. Coba bayangkan kalau yang butuh dipertanggungjawabkannya banyak yang abu-abu. Nah, ini yang lebih berat lagi, gitu, ya. Ini yang lebih berat lagi. Maka bagi kita, kehati-hatian dari kita, ya, untuk menghindarkan diri dari transaksi-transaksi yang haram, termasuk transaksi riba, itu menjadi titik berat penekanan para ulama, ya. Hati-hati, kan, gitu, ya. Hati-hati dengan transaksi. Kenapa? Karena transaksi ini panjang. Transaksi ini sering kita lakukan, dan transaksi ini adalah tempat di mana manusia justru paling banyak tergelincir. Ya, ibaratnya kalau sholat, orang itu ya sholat mudah, orang sholat dengan benar itu mudah. Ya, kenapa? Karena ilmunya sholat itu nggak berubah dari dulu. Ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Takbirnya dari dulu sama, nggak berubah kan sama sekali, kan, dari zaman Rasulullah, kan. Salamnya juga sama, ruku sujudnya sama, bacaannya sama, nggak ada yang perlu dipelajari lagi, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Tapi cerita muamalah beda, ya. Zaman dulu belum ada belanja lewat online, gitu, ya. Zaman dulu belum ada kurir, gitu, ya. Zaman dulu belum ada belum ada pasar. Zaman dulu banyak sekali yang belum ada. Zaman dulu, zaman Rasulullah belum dikenal bank, zaman Rasulullah belum dikenal kreditan panci, gitu, ya. Ya, tukang kredit keliling itu belum ada semua. Ya. Sehingga kejadian-kejadian yang baru ini memang harus kita pelajari secara detail. Ya. Yang ini butuh waktu, butuh keseriusan dari kita untuk mempelajarinya. Gitu. Apalagi yang namanya muamalah ini urusan hidup sehari-hari. Ya. Nggak ada satu hari kita lepas dari muamalah. Ya. Satu hari itu nggak ngurusin sama sekali urusan kerjaan, nggak sama sekali nggak ada urusan nerima atau ngasih uang, nerima atau ngasih barang. Kira-kira ada nggak satu hari kita bebas sama sekali, nggak berurusan dengan yang seperti itu? Kayaknya nyaris nggak ada, ya. Yang kecil-kecil aja minimal anak minta uang jajan, kan, gitu, ya. Itu dari yang kecil aja, gitu, ya. Itu ada. Istri minta uang belanja juga sama, gitu. Apalagi ibu-ibu tiap hari belanja, gitu, ya. Tetap
yang namanya muamalah ini menjadi satu yang penting. Maka mengikuti kaidah-kaidah yang banyak ini, gitu ya, ini menjadi satu yang bukan kita cuma pelajari kemudian hanya jadi sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang memang harus kita jalankan, sesuatu yang memang harus kita terapkan untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan kehidupan keluarga kita, supaya nanti kita hisapnya ringan, supaya nanti kita bisa lebih banyak, lebih berat timbangan pahalanya dibanding dosanya. Amin. Ya, mungkin itu kaidah yang kita bisa simpulkan. Ya, menggunakan yang lebih aman itu jauh lebih baik. Tapi jika nggak memungkinkan, naiklah satu step. Ketika tidak memungkinkan, naiklah, gitu kan. Nah, tapi menggunakan yang lebih aman itu jauh lebih baik. Gitu. Mungkin ini materi kita, insya Allah.